warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nah, di video presentasi kami kali ini berjudul karakteristik dan ragam belajar. Oke, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Di kelompok 3 ini terdiri atas 7 orang mahasiswa. Yang pertama, saya sendiri, Nafisatul Nola dengan nomor induk mahasiswa 204220006. Lalu yang kedua, ada Rahmadina Rahayu dengan nomor induk mahasiswa 204220032. Yang ketiga, ada Dinu Sabitul Asmi dengan nomor induk mahasiswa 204222065. Lalu yang keempat, ada Sofia Nur Hasanah dengan nomor induk mahasiswa 2042210. Yang kelima, ada Ika Tiara Aryani dengan nomor induk mahasiswa 204222138. Lalu yang keenam, ada Meta Reziska Nur Aziza dengan nomor induk mahasiswa 204222160. Lalu yang terakhir, ada Anissa Khaifura Zahranika dengan nomor induk mahasiswa 204222183. Oke teman-teman, sebelumnya saya udah menyinggung nih pembahasan video presentasi kami kali ini tentang karakteristik dan ragam belajar. Oke, pertama karakteristik. Karakteristik memiliki pengertian, yaitu ciri khas seseorang dalam meyakini, bertindak, ataupun merasakan. Lalu belajar. Teman-teman sudah nggak asing dengan kata belajar. Nah, belajar ini adalah perubahan yang relatif permanen atau menetap dalam perilaku sebagai hasil pengalaman atau latihan yang akan diperkuat. Lalu ada karakteristik belajar. Nah, karakteristik belajar ini adalah perubahan pada individu atau murid atau mahasiswa yang bersifat menetap atau permanen tadi dan menyeluruh baik secara fisik maupun secara mental. Oke. Dalam perubahannya itu selalu ke arah yang positif atau ke arah yang lebih baik lagi. Baiklah, selanjutnya karakteristik belajar, di mana karakteristik belajar itu terdapat 8 bagian. Yang mana yang pertama adalah memiliki tujuan untuk membentuk siswa dalam suatu perkembangan tertentu. Yang kedua, adanya proses interaksi. Yang ketiga, adanya pelaku dalam proses pembelajaran. Yang keempat, adanya guru yang cermat dan juga yang tepat. Yang kelima, adanya proses kognitif. Yang keenam, terdapat pola aturan terhadap guru dan siswa. Yang ketujuh, terdapat limit waktu untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manifestasi perilaku belajar. Nah, manifestasi perilaku belajar adalah perwujudan perilaku dalam belajar yang dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan juga nilai sikap. Nah, di dalam manifestasi perilaku belajar ini juga terdapat beberapa perwujudan dalam perilaku belajar. Yang pertama, ada manifestasi kebiasaan. Menurut pendapat M. Marbun, kebiasaan adalah cara yang diperoleh dari akting yang terus-menerus, seragam, dan juga cukup otomatis. Seorang peserta didik yang telah mengalami proses belajar, kebiasaan-kebiasaannya akan terlihat berubah. Ia akan cenderung meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lamanya dengan menggantikan kebiasaan-kebiasaan yang baru. Nah, contoh dari manifestasi kebiasaan ini seperti dalam proses membaca. Ia akan membaca dengan lancar yang diperoleh setelah proses kebiasaan dalam belajar yang ia lakukan sebelum-sebelumnya. Yang kedua, ada manifestasi keterampilan. Nah, keterampilan adalah kegiatan yang berhubungan dengan motorik seperti otot dan syaraf. Contoh dari manifestasi keterampilan yaitu seperti keterampilan menggambar, keterampilan melukis, keterampilan menjahit, dan sebagainya. Yang ketiga, manifestasi pengamatan. Nah, pengamatan adalah suatu bentuk belajar yang dilakukan dengan proses penerima, menafsirkan, memberi rangsangan melalui indera seperti indera mata dan juga telinga. Nah, contoh dari manifestasi pengamatan itu sendiri seperti seseorang yang sedang mengamati pertumbuhan cacing, seseorang yang mengamati pertumbuhan toge, dan lain sebagainya. Nah, dengan nalar dan pengalaman belajar, peserta didik mampu mencapai pengamatan yang objektif. Baik, itu tadi yang bisa saya jelaskan akan dilanjutkan oleh teman saya, Rahmadina. Baik, selanjutnya yang keempat ada manifestasi sikap. Manifestasi sikap dapat diartikan sebagai suatu perilaku seseorang untuk bertindak secara tertentu. Dan perwujudan dari perilaku peserta didik berubah dengan munculnya kecenderungan baru yang lebih ke arah kemajuan. Selanjutnya yang kelima ada manifestasi inhibasi.
Manifestasi inhibisi adalah membuang sikap yang tidak berguna ketika seseorang sedang melakukan interaksi dengan lingkungannya. Seperti contoh, mengendalikan emosi dari tindakan yang tidak perlu. Selanjutnya, ada manifestasi apresiasi. Manifestasi apresiasi merupakan suatu penghargaan terhadap benda yang konkret maupun yang abstrak, yang memiliki nilai luhur. Apresiasi merupakan gejala ranah afektif umum. Contohnya, siswa mengerjakan PR matematika. Ia seringkali belajar matematika dan selalu mendapat nilai yang bagus. Ia pantas untuk diberikan apresiasi atau pujian dari gurunya. Selanjutnya, untuk presentasi akan dilanjutkan oleh Saudari Meta Reziska. Selanjutnya saya akan mempresentasikan subbab tentang ragam-ragam belajar. Adapun beberapa ragam belajar yaitu yang pertama abstrak. Ragam abstrak. Ragam belajar abstrak adalah belajar yang menggunakan cara-cara berpikir abstrak yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah-masalah yang tidak nyata. Dalam jenis ini, semisal belajar matematika, kimia, astronomi, dan juga sebagian materi bidang studi agama seperti tauhid. Yang kedua, ragam keterampilan. Ragam belajar keterampilan adalah belajar dengan menggunakan gerak-gerakan motorik yakni yang berhubungan dengan urat-urat syaraf dan otot-otot, yang bertujuan untuk memperoleh dan menguasai keterampilan jasmaniah tertentu. Dalam belajar ini, misalnya belajar olahraga, musik, menari, melukis, dan gerakan ibadah sholat. Yang ketiga yaitu ragam sosial. Ragam belajar sosial pada dasarnya adalah belajar memahami masalah-masalah dan teknik-teknik untuk memecahkan masalah tersebut, yang bertujuan untuk menguasai pemahaman dan kecakapan dalam memecahkan masalah-masalah sosial seperti masalah keluarga, pertemanan, persahabatan, kelompok, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu ragam pemecahan masalah. Ragam belajar pemecahan masalah yaitu belajar menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti, yang bertujuan untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif untuk memecahkan masalah secara rasional, lugas, dan tuntas. Yang kelima, ragam rasional. Ragam belajar rasional ialah belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan rasional, yang bertujuan untuk memperoleh aneka ragam kecakapan yang menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep. Yang keenam, ragam kebiasaan. Ragam belajar kebiasaan adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau memperbaiki kebiasaan yang telah ada, seperti membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya. Yang ketujuh yaitu ragam apresiasi. Ragam belajar apresiasi merupakan belajar mempertimbangkan nilai suatu objek yang bertujuan untuk peserta didik itu mampu menghargai sesuatu secara tepat terhadap nilai objek, yaitu seperti musik, karya seni, lukisan, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, ragam pengetahuan. Ragam belajar pengetahuan ialah belajar dengan cara melakukan penyelidikan yang mendalam terhadap objek pengetahuan. Semisal kita menggunakan laboratorium untuk penelitian lapangan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh saudari saya, Sofia. Adapun selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar. Kita ketahui bersama bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa ketika siswa itu telah mengalami proses pembelajaran, atau bisa dikatakan dengan suatu pelajaran yang mampu dikuasai siswa dan siswa itu bisa menerapkannya. Hal ini mengisyaratkan bahwa yang menjadi objek utama untuk dinilai dari hasil belajar adalah siswa, dan hasil belajar siswa ini dinamakan tingkah laku. Adapun salah satu contoh metode pembelajaran adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah ketika pendidik menjelaskan materi kepada siswa menggunakan lisan ataupun verbal saja.
metode ceramah tidak bisa dikatakan efektif karena siswa hanya mengetahui sekilas apa yang telah dijelaskan oleh guru pendidik. Meskipun metode ceramah adalah metode yang murah dan mudah dilaksanakan serta penyajiannya yang sangat luas, tetapi siswa tidak mampu menguasai seluruh materi pembelajaran. Maka dari itu, metode ceramah tidak bisa dikatakan efektif. Berbeda lagi dengan metode ceramah interaktif. Metode ceramah interaktif adalah ketika pendidik menjelaskan materi kepada siswa dan juga menitipkan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa sebagai cara untuk menggali kemampuan siswa dalam belajar. Oleh karena itu, kreativitas pendidik dalam proses pembelajaran sangat dibutuhkan. Pendidik bisa menggunakan metode, bisa menggunakan model, ataupun strategi dalam proses pembelajaran. Pendidik juga bisa menggabungkan atau memodifikasi berbagai model dengan harapannya bisa menghasilkan suatu metode pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Tentunya, untuk metode pembelajaran juga menyesuaikan dengan kemampuan pendidik dan juga kebutuhan pendidik. Dari ini kita bisa menyimpulkan bahwa metode mengajar dan hasil belajar adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian kesimpulan akan dijelaskan oleh teman kita. Oke, selanjutnya yang terakhir ini kesimpulan dari materi karakteristik dan beragam belajar. Bahwasanya ada pepatah yang mengatakan berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senanglah kemudian. Nah, jadi dalam proses pembelajaran kita akan merasakan sakit-sakitnya terdahulu, sakit-sakitnya dahulu, pedih-pedihnya dulu, kemudian capek-capeknya dulu. Tapi nantinya di kemudian hari kita akan merasakan hasilnya. Dan ketahuilah bahwasanya dari quotes ataupun kata mutiara Ibn Abi Thalib bahwasanya kamu akan merasakan pedihnya kebodohan jika kamu tidak akan merasakan lelahnya pembelajaran gitu kan. Jadi emang pembelajaran itu capek, pembelajaran itu melelahkan. Tapi jika kamu tidak bisa bertahan, jika kamu hanya nantinya menyerah, kamu akan merasakan pedihnya kebodohan. Nah, dari situ kita tahu bahwasanya proses pembelajaran adalah proses di mana kita ditempa, kita digenjot, kita terus harus belajar, senantiasa belajar bagaimana melakukan hasil, bagaimana melakukan bagaimana melakukan usaha yang maksimal, yang kemudian nantinya kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian dari kami kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.